Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada. Saya percaya ini kemurahan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mempersiapkan hatimu hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Mari masuk dalam penyembahanmu di hadapan Tuhan. Berikan segenap hatimu untuk kemuliaan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepada-Mu, berserah di dalam kekuatan. Ku matakan hatimu di hadapan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang memberi, Kau Bapa yang selalu yang isi hatiku, isi hatiku.
bersama Tuhan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir pagi hari ini. Dia akan memberkati segenap hidup kita. Mari angkat hatimu sembah Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya janji-Mu. Mari siap kita berhubungan dengan Tuhan. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan matamu di hadapan Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu. Sembah Tuhan. Dia yang layak disembah. Dia yang layak ditinggikan. Pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, segenap hati kami tertuju kepada-Mu. Meninggikan Tuhan. Haleluya, percaya janji-Mu ajaib. Pagi ini kami berserah dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya bagi. Mari jemaat berserah dan tetap percaya. Percaya ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu lebih lagi dengan Tuhan. Ku percaya, percaya. Dalam kehidupan Tuhan kami percaya. Pada Ibu Gembala untuk membuka ibadah ini di dalam doa. Haleluya. Pagi hari ini ya Bapa di surga, kembali umat-Mu yang percaya kepadamu datang di hadapan-Mu. Karena kami rindu berkat Allah turun atas setiap kehidupan kami. Kami datang pagi hari ini
karena kami percaya janji-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan, inilah umat-Mu Tuhan yang sudah datang pagi hari ini. Kami tetap mengucap syukur untuk sepanjang hari ini dan kami mau berbakti kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Berkati kami untuk sepanjang hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh memperoleh berkat yang melimpah dalam setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk hari ini. Kami mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Yang percaya kita adalah orang-orang yang menang, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari penuh dengan sukacita. Yakin kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah-Nya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita anggap baginya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan iman bahwa kita adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sampai katakan sama-sama, haleluya. Karena baginya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita mau katakan, saya lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama dengan iman bahwa saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih lagi. Saya lebih dari pemenang. Oh, saya lebih dari pemenang. Dengan iman katakan sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, saya lebih dari pemenang. Sama-sama, ya, ya.
kibarkanlah pancinya. Begitu. Yesus Raja segala raja. Mari penuh sukacita orang yang dimenangkan. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Irama ini enak loh dibuat goyang. Coba sama-sama goyang ini. Haleluya. Asik. Kibarkanlah pancinya, ya Yesus. Orang yang dimenangkan pasti bersukacita. Amin. Ayo kita joget sama-sama. Yo, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Bisa ambil tangan sama-sama. Sekali lagi yuk. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman. Saya lebih dari pemenang. 2, 3. Lebih dahsyat lagi, orang yang menang pasti luar biasa. 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat jumpa dalam motivasi rohani Tiberias Ministry. Saya Rahel Putiara. Motivasi rohani kali ini berjudul Intim dengan Tuhan atau Intimacy with God. Hubungan intim dengan Tuhan adalah dasar untuk mengalami pemulihan pribadi dan keluarga. Pasti dia juga memiliki hubungan yang baik selain dengan pasangannya, keluarganya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hubungan intim dengan Tuhan adalah dasar untuk memperoleh hikmat dalam menyelesaikan persoalan. Ini penting Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan begitu rindu untuk berhubungan intim dengan kita anak-anaknya. Hubungan intim berarti kita mendekat, melekat, dan kita ingin terus-menerus menempel dengan Tuhan. Saudaraku, inilah jalan kesuksesan untuk rohaniku dan rohani. Jangan tinggal diam atau mager alias malas bergerak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah hubungan yang indah dan manis dengan Tuhan. Indahnya intimacy with God. Sekali kita intim dengan Tuhan, kita mau selalu intim dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Seberapa banyak kita yang bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kita mau berikan tepuk tangan satu kali lagi bagi Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, motivasi firman yang sudah disampaikan
menceritakan atau memberitahukan bahwa kita harus intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya melihat dengan kondisi kita yang corona seperti saat ini, mungkin Bapak Ibu ada hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita ambil Bapak Ibu? Yaitu kita boleh mendekat dan lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang mau dekat dengan Tuhan, boleh lambaikan tangannya lagi Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kita mau percaya Bapak Ibu, bahwa di setiap hari, di setiap nafas hidup yang kita hirup, itu adalah anugerah. Ada harapan yang baru setiap hari di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Kami mau berikan sepenuh hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di gereja. Kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa Tuhan. Kami mau terus mendekatkan hati, pikiran dan jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku berjalan melangkah karena anugerah-Mu, segala kebaikan dalam hidupku. Dan kasih-Mu Engkau tuntun hidupku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Tuhan ini hidupku, inilah jiwaku, semua untuk-Mu. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untuk-Mu, hanyalah untuk-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Walau hidupku tak berjalan sesuai rencanaku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Karena cinta-Mu dan kasih-Mu, Engkau tuntun hidupku. Rencana-Mu selalu indah bagiku.
kita yang mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka hati kita kepada Tuhan. Pakai kesempatan ini untuk kita terus melayani dan mendekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, Engkau tetap baik Tuhan. Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tetap Bapa kami yang layak kami puji dan kami sembah. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Bapak Ibu sendiri katakan, Kau berfirman, yes, Engkau yang menyelamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari yang percaya. Kau berfirman dan
nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh datang lagi beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema bekal perjalanan kehidupan. Artinya apa yang harus kita siapkan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, kehidupan ini beda dengan waktu yang lalu, zaman normal, sekarang zaman new normal di mana terlalu banyak keterbatasan. Ya. Misalnya yang paling nyata dunia pariwisata, ya. Indonesia, Bali merupakan salah satu pariwisata dari beberapa negara besar pariwisata di dunia. Bali ini salah satu. Ya. Tapi diperkirakan sampai akhir tahun ini mereka belum mau menerima dari luar negeri. Ya. Singapura terbuka kemarin, hanya 2 negara yang boleh masuk sana. Ya. Yaitu dari Selandia Baru dan Brunei Darussalam. Mereka cari negara-negara yang ya kurang dari 1% ya kematian. Banyak juga negara masih tertutup. Dan sekarang kita melihat beberapa hal yang luar biasa. Ya, kalau saudara lihat data dunia hari ini, ya ada 22.900.000 sekian atau hampir 30 juta orang yang kena COVID. Bayangkan 22 juta. Ya. Dan kemudian yang sembuh ada hampir 16 juta. Ya, tapi yang dipanggil Tuhan atau meninggal ada 799.000. Luar biasa ya. Kalau saya Indonesia sampai kemarin 151.498 orang yang kena COVID. Tapi bersyukur 105.190 itu sembuh, 6.594 yang meninggal. Indonesia termasuk negara nomor 24. Yang paling banyak korban COVID itulah Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, Indonesia ada tapi nomor 24. Demikian juga dalam perekonomian, ya. Seluruh dunia hampir-hampir dikatakan ambruk, ya. Ada yang sampai 20% minus, ada yang 8% minus. Tapi Indonesia masih terbaik yang ada di Asia Tenggara. Lebih baik dari Singapura, lebih baik dari Filipina, ya. Meskipun kita dalam keadaan susah. Inilah yang kita tahu hari-hari ini. Mari kita lihat ayat pokoknya. Kolose 1 ayat 9, temanya bekal perjalanan kehidupan atau sangu, apa yang harus kita siapkan sementara kita hidup ini. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita tahan dulu ayat ini. Ya, inilah yang diminta oleh Rasul Paulus buat sidang jemaat yang ada di Kolose. Ya, kota Kolose itu kira-kira 19 km ya dari kota Efesus. Sekarang ada di daerah Turki. Ya. 19 km dari Laodikia, ya kita tahu, kita baca jemaat yang suam-suam itu Laodikia, dan Kolose itu letaknya 19 km. Ya. Dan kepada jemaat di sinilah berita ini disampaikan. Ya.
Jemaat Kolose menerima berbagai tantangan, karena situ ada percampuran antara orang percaya dan orang tidak percaya, dan penyembahan berhala begitu kuat. Ya, kemurahan Tuhan tahun yang lalu, ya gembala sempat mengunjungi beberapa kota di sana, Efesus, ya Smyrna, ya dan beberapa kota yang lain di sana. Sidang-sidang yang ada di kitab Wahyu, ya. Jadi ini Paulus katakan sebab itu. Jadi ada satu alasan sehingga waktu kami mendengarnya, artinya waktu Paulus dia mendengar, Paulus dan timnya mendengar sesuatu terjadi di Kolose, sehingga tidak berhenti-henti Paulus berdoa. Tentu ada berita yang didengar. Kalau kita hari-hari ini, berita yang siang malam kita dengar dalam 6 bulan terakhir, 5-6 bulan terakhir ini, berita COVID. Itu tiap hari saudara. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu tiap hari. Tiap hari kita mendengar berita tentang jumlah orang kena COVID, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang meninggal. Ya, inilah berita. Ya, berita yang top terakhir ini adalah persiapan pemilihan presiden di Amerika. Dan masih banyak berita yang lain, tapi berita yang paling banyak sekarang tentang COVID. Tapi ini, sejak waktu kami mendengarnya, berarti ada sesuatu yang didengar oleh Rasul Paulus yang terjadi di kota Korintus, di kota Kolose. Sehingga Paulus dan timnya berdoa. Supaya apa? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Artinya Paulus minta supaya jemaat Kolose itu menerima pengetahuan dari Tuhan yang benar. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu banyak baca dan dengar firman Allah supaya kita bisa mengerti pengetahuan dari Tuhan, dan ini membuat apa? Sehingga kehendak Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita baca firman Tuhan, makin banyak kita dengar firman Tuhan, makin banyak kita tahu tentang firman Tuhan. Ya, inilah kita. Tapi ada sesuatu yang didengar. Ya, misalnya GPD Pare ini, ya, orang bertanya, Om kapan ulang tahun gereja? Wah, saya bilang ulang tahun gereja sudah bulan Mei yang lalu. Kita sudah 90 tahun. Ya, tapi kalau Tuhan tolong kita adakan Oktober. Tapi tetap jaga jarak ya, tetap 4 kali ibadah. Dan supaya gampang bikin hari Minggu saudara-saudara. Jadi 4 kali ibadah itu syukuran ulang tahun. Ya, ini ulang tahun yang diadakan di saat new normal. Tapi kita tetap merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, oh kaum wanita juga siap-siap. Ya, bulan depan ulang tahun, meskipun kita tidak ngundang siapa-siapa, tapi kita jaga jarak. Jadi ini berita-berita yang santer bisa kita dengar. Tapi dalam Kolose ini apa sebab Paulus itu siang malam dia berdoa? Tentu ada alasan, ada sesuatu yang didengar yang ada terjadi di dalam jemaat Kolose. Mari kita lihat alasannya. Kolose 1 ayat 4, ini alasannya. Berita yang didengar itu apa? Sama-sama baca, 2, 3. Karena kami telah mendengar imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5, ayat 5, 2, 3. Oleh pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Kembali ke ayat 4 lagi. Jadi di sini kita lihat Paulus dia berdoa siang dan malam karena sudah mendengar sesuatu yang terjadi di Kolose. Ayat 4 dia katakan dia sudah mendengar tentang iman jemaat Kolose. Dia dengar jemaat Kolose itu tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keprihatinan yang ada. Bersyukur kita juga
Tuhan beri kesempatan. Ya, di tengah-tengah keprihatinan yang ada, meskipun zaman pandemi, saudara masih berikan waktu beribadah. Ya, yang di rumah juga enggak apa-apa. Ya, karena memang kalau kurang sehat atau apa, sebaiknya di rumah. Cuma hati-hati, ya. Kalau kita sudah buka gereja 5 minggu, kemudian yang di rumah itu, ya om alasan kami masih jaga jarak dan apa. Tapi kalau saya ketemu di mall, saya ketemu di tempat lain, di tempat umum, saya katakan, loh kamu kok lebih cinta mall ya? Ya. Tapi di samping itu kita harus patuhi ya anjuran pemerintah. Ya, kita harus hati-hati. Tapi ini didengar, sudah mendengar tentang imanmu, sudah mendengar tentang kasihmu, di dalam ayat 5 sudah mendengar tentang pengharapan. Jadi inilah 3 bekal yang harus kita siapkan di dalam kehidupan kita dalam menjalani hari-hari depan. Yang pertama dikatakan di sini iman. Mari, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi yang pertama iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu sumbernya dari mana? Pada waktu kita suka dengar firman Tuhan. Ya, kita tidak akan punya iman kalau kita tidak suka dengar firman Tuhan. Ya, Alkitab jelas, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Jadi perlu kita suka mendengar firman Tuhan supaya iman itu ada. Apakah iman? Iman artinya percaya Tuhan akan menolong saya. Iman itu artinya percaya Tuhan sudah menolong saya. Secara sederhana, kalau waktu saya sakit, saya percaya dengan imanku saya sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Pada waktu saya mengalami kebangkrutan, saya percaya Tuhan buka jalan. Itu namanya iman. Ya, waktu tidak punya pekerjaan, saya percaya Tuhan akan kasih pekerjaan. Dan betapa pentingnya iman itu, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar. Iman itu adalah fondasi dari apa yang saudara inginkan. Ingin sehat, pakai iman. Ingin diberkati, pakai iman. Dalam usaha pekerjaan, mau ditolong Tuhan, pakai iman. Dasarnya iman. Ya. Karena iman ini akan menolong dalam kehidupan kita. Ya. Satu lagi ayat tentang iman. Ibrani 11 ayat 6. Ini ayat yang dahsyat buat kita. Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama baca ya. 2, 3. Tetapi tanpa iman apa? Tidak mungkin apa? Orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak punya iman, jangan saudara pikir bahwa Tuhan senang sama kamu. Ya, Tuhan setuju sama kamu. Alkitab dengan jelas katakan, kalau kita tidak punya iman, tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Inilah. Jadi iman yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya Tuhan akan buka jalan dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam masa depan kita, meskipun kita lagi mengalami kesusahan. Ya, saat ini luar biasa, dunia sedang mengalami kehancuran yang luar biasa. Dan para pakar berkata 30 tahun baru bisa pulih. Bayangkan 30 tahun baru bisa pulih. Ya, pemerintah Indonesia berusaha sedemikian rupa. Ya, karena usaha begitu susah sampai harus memberi subsidi bagi orang yang gajinya kurang dari 5 juta. Ya, kalau enggak yang teriak mall, toko, pasar dan seterusnya saudara. Harus membantu rakyat yang susah. Ya, ini saudara-saudara kita lakukan. Ya, Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Saya lagi pikir-pikir bagaimana ya. Awal bulan depan saya berusaha untuk jemaat ini supaya ikut tes COVID ya. Kami pastori semua sudah. Ya, pikir uang dari mana? Ya sebagian tentu nanti gereja yang bayar ya.
saya sudah ada masuk uang pembangunan sekian, tapi lebih baik kebanyakan kembalikan ke itu. Yang semua sudah dapat hadiah ke Bali 10 juta, dalam nama Yesus dibatalin. Jangan kecewa ya, kita berikan saja buat COVID itu saudara ya. Karena kita dapat yang tidak terlalu mahal, 150.000. Ya bukan berarti kalau sudah tes COVID sudah aman, bukan. Tapi paling sedikit sudah bisa menolong. Ya, jadi sini kita lihat tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus percaya Tuhan ada. Dan apa? Tuhan memberi upah, Tuhan memberi ganjaran, Tuhan memberi pertolongan bagi semua orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapakah itu? Itulah orang yang beriman. Dan yang kedua, bekal kita yang kedua yaitu kasih. Ini Paulus dengar, jemaat di Kolose punya iman. Ayat 4. Jemaat di Kolose juga punya kasih. Mari. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. 2, 3. Di dalam kasih apa? Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab apa? Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia apa? Tidak sempurna dalam kasih. Jadi kita harus memiliki kasih. Ya kalau ada kasih, enggak usah pikirin, anak saya enggak bisa sekolah, saya enggak bisa makan, saya enggak bisa itu. Yakin Tuhan akan tolong. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi itu kasih. Kasih bukan hanya mengasihi satu sama lain, tetapi kasih itu yang terutama ketakutan itu lepas dari kehidupan kita. Manusia biasa takut, mulai dengan cemas, khawatir, ya, kemudian takut, ya, depresi, frustasi, dan akhirnya gangguan jiwa. Tapi firman Allah katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, satu ayat lagi. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Nah, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kasih, mari apa? Marilah kita saling mengasihi, sebab apa? Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, ini yang Tuhan mau. Kita saling mengasihi. Sehingga kita suka nyanyikan pujian, ku kasihi kau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sukar dan sulit mungkin bagi kita yang disakiti orang lain, bagi kita yang dilecehkan orang lain, bagi kita yang tidak direken orang lain. Tapi firman Allah berkata, kita harus mengasihi. Ya, mengasihi itu artinya memberi maaf, mengampuni. Nah, itu yang Tuhan mau. Karena kalau tidak, ayat 8 mari, ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi apa? Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi bohong saudara-saudara. Ya, kalau kita rajin ibadah, rajin memuji Tuhan, rajin memuliakan Tuhan, memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan, tapi tidak ada kasih. Tuhan bilang, itu tandanya kamu tidak kenal aku. Ya. Jadi kasih itu dapat kita berikan meskipun kita lagi dongkol, kita lagi kesel, lagi mangkel, dibikin susah. Tapi firman Allah berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya banyak tahun yang lalu saya katakan, setiap ibadah di Efesus, Rasul Yohanes sudah umur 90 tahun. Dia sudah tidak bisa khotbah lagi, jalannya sudah tertati-tati. Ya,
tapi pas mau ibadah dia angkat tangan. Gembala bilang, mau apa? Kakek Yohanes mau bersaksi. Dia datang. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi karena kasih itu dari Tuhan. 3 bulan kemudian dia angkat tangan. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi karena kasih itu dari Tuhan. Jadi kalau dia jalan di mana-mana, orang lihat dia, oh ini kakek yang suka mengasihi. Tentu senang. Wah, itu yang tukang mangkel, itu yang tukang maki, itu yang cemburu. Tapi Tuhan mau kita mempunyai kasih. Yang sederhana aja apa? Temu orang, berikan senyuman. Amin. Coba senyum kiri kanan. Melihat dulu, senyum, ya. Senyum kiri kanan, ya. Lihat Ibu Gembala, senyum, ya, oh sampai dia buka, saudara. Senyum itu perlu. Dengan syarat satu, jangan. Kalau anjing lewat jangan senyum, saudara-saudara. Itu berarti saudara mesti di lawang itu namanya sumber apa? Sumber porong, saudara-saudara ya. Tapi itu luar biasa. Nyanyian lama berkata, senyum dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita lihat pujian ini. Senyum dan kelihatan muka gembira. Coba senyum. Semua angkat tangan. Coba semua angkat tangan. Cuma satu ini jangan. Jabat tangan Covid datang, saudara-saudara ya. Jabat tangan bukan senyum gembira. Innalillahi nanti saudara-saudara ya. Karena kita bukan menantang Tuhan, bukan, kita lakukan. Dan inilah kasih. Yang terakhir, pengharapan. Tentu kita mengharapkan masa depan yang baik buat keluarga kita, masa depan yang indah buat anak-anak kita, masa depan yang cerah buat bangsa dan negara kita. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang pengharapan? Dan inilah yang membuat siang malam Paulus dia berdoa. Yang pertama dia berdoa karena jemaat Kolose punya iman. Yang kedua dia berdoa karena jemaat Kolose punya kasih. Yang ketiga dia berdoa karena jemaat Kolose punya pengharapan. Ya, mari Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 6. Ya, mari. 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku apa? Tenang, sebab daripadanya lah apa? Harapanku. Jadi di luar Tuhan kita pasti kesasar. Di luar Tuhan kita pasti perahu tanpa layar. Di luar Tuhan pasti kita penuh dengan ketakutan. Di luar Tuhan kita pasti punya masalah. Tapi Mazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Amin. Kalau di rumah Ibu Gembala ini, ya tanya apa? Oh kurang sehat. Kenapa kaki sakit? Tapi saya bilang kalau saya mau ke Kediri, ikut. Ya, dia ikut. Selalu dia mau ikut. Saya bilang nanti tak beli makanan. Saya bilang kenapa kamu ikut? Dia bilang dekat suami aku tenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Apalagi dekat Tuhan, saudara-saudara. Ya, meskipun kadang-kadang ya namanya manusia bisa beda pendapat, beda pandangan. Tapi inilah Tuhan mau. Ya, dekat Allah saja aku tenang karena hanya Dialah harapanku. Ya, pujian berkata, Yesus harapan apa? Terus. Terus. Berikan kemuliaan. Saya ingat belum lama saya masuk di gereja ini, ada jemaat datang. Om, saya kasih mobil. Ah, puji Tuhan. Bulan depan, Om, saya kasih mobil.
Tahun depan Om saya kasih mobil. Waduh sudah 5 tahun Om kasih mobil. Ini harapan karena sudah 5 tahun saya tanya. Loh katanya mau kasih mobil. Lihat jemaat-jemaat gereja lain yang lebih kecil ada yang kasih sepeda motor. Ya, ada yang dikasih mobil. Katanya Om, iya memang saya mau kasih mobil sama Om. Sudah 5 tahun, tunggu saja Om. Sekarang saya tidak sabar lagi. Kapan? Om tunggu, saya kan ada tabungan tahapan, tunggu undian harapan. Aduh sampai dia dipanggil Tuhan. Ban mobilnya aja enggak ada, tapi Tuhan saya senang Tuhan tolong dia setia kepada Tuhan. Tapi harapan itu luar biasa. Saya udah pikir aduh mau terpaksa mau bikin garasi ya, mau servis mobilnya enggak ada. Tapi ini kita paling bagus. Berharap kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan kita akan alami ketenangan. Satu lagi. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Nah ini kata 2, 3. Diberkatilah, artinya sukseslah, beruntunglah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menomor satukan Tuhan dan yang apa? Menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Dan 3 hal yang kita dapati firman Allah pada hari ini, yaitu bekal kita pertama apa? Iman. Kedua, kasih. Ketiga, pengharapan. Kita akhiri ibadah kita, Tuhan kiranya menolong ya. Saya tadinya mau sedia semua door prize yang hadir, tapi cuma ada 5 ya. Siapa yang dapat door prize itu? Ya. Sudah dimuat di situ belum? Oh ini bukan door prize ini. Ya jadi waktu pulang saudara bisa ambil. Ya door prize itu nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tapi yang penting milikilah iman, milikilah kasih, dan milikilah pengharapan. Dan inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu nyanyian. Kita nyanyikan doa Yabes, ya. Doa yang dahsyat, doa yang luar biasa. Dalam keadaan apapun Tuhan pasti tolong. Yabes artinya itu si sakit-sakitan. Yabes itu artinya tanpa harapan. Tapi sekali dia berdoa, Alkitab katakan Tuhan menjawab doanya. Firman-Mu yang luar biasa buat kami. Firman-Mu minta supaya kami mempunyai bekal persediaan dalam perjalanan kehidupan ini. Yang pertama kami memiliki iman, yang kedua kami memiliki kasih, dan ketiga kami memiliki pengharapan. Pulanglah ke rumah kau masing-masing membawa iman, membawa kasih, dan membawa pengharapan. Dalam nama Yesus kami sudah mengakhiri ibadah ini, dan semua percaya akan firman akan berkata, Amin. Sudah.